perkenalkan nama saya Siva Nurkaisa. Saya di sini akan menjelaskan untuk yang pertama itu learning objective one itu mengenali bagaimana perusahaan mengenali piutang usaha. Jadi di sini kita bisa lihat ada sebuah pengakuan piutang usaha. Nah, berikut slide-nya itu ada Adidas, ada Hyundai, ada Samsung, ada Nestle, China Mobile Limited, dan itu ada persen-persenannya di sampingnya. Lalu untuk selanjutnya itu ada tipe piutang. Tipe piutang untuk yang pertama itu ada jumlah pelanggan berhutang pada akun yang dihasilkan dari penjualan barang dan jasa. Terus untuk yang kedua, tipe piutang itu adalah janji tertulis atau instrumen formal untuk jumlah yang akan diterima. Lalu biasanya itu membutuhkan pengumpulan bunga. Dan untuk yang ketiga itu piutang non-trade seperti bunga, pinjaman kepada petugas, uang muka kepada karyawan, dan pajak penghasilan dapat dikembalikan. Nah, untuk selanjutnya kita mengenali piutang usaha itu ada beberapa macam. Itu untuk yang pertama ada organisasi layanan mencatat piutang ketika melakukan layanan pada akun. Untuk selanjutnya merchandiser mencatat piutang pada titik penjualan barang dagangan di akun. Untuk yang selanjutnya ketiga, penjual dapat menawarkan diskon untuk mendorong pembayaran dini. Lalu pembeli dapat mengembalikan barang yang ditemukan tidak dapat diterima, dan terakhir pengembalian penjualan mengurangi piutang. Ya, di situ adalah kita mengenali piutang. Ada beberapa macam ya. Ada yang organisasi layanannya itu melakukan layanan pada akun, merchandiser, seperti yang saya jelaskan tadi. Lalu di sini kita diberikan soal asumsi. Di sini ada contoh asumsikan bahwa Z Ltd pada 1 Juli 2020 menjual barang dagangan secara tunai ke listors seharga 1.000 euro. Syaratnya itu 2/10, N/30 atau jumlah dalam ribuan ya. Dan pada 5 Juli dia mengembalikan barang dagangan dengan harga jual 100 ke Zeng dan persiapkan entry jurnal untuk mencatat transaksi ini. Jadi di sini itu jurnalnya kita bisa ketahui itu account receivable 1.000 pada 1 Juli dan sales revenue-nya itu di kredit itu sebesar 1.000 juga. Dan pada 5 Juli itu ada sales returns and allowance 100 dan account receivable itu 100. Seperti kita ketahui kan tadi nya itu mereturn, jadi itu dicatat pada jurnal 5 Juli. Nah, untuk selanjutnya itu ada pada 11 Juli Zen menerima pembayaran dari Li untuk saldo jatuh tempo. Persiapkan entry jurnal untuk mencatat transaksi ini. Ya, untuk contoh yang kedua ini kasusnya Zeng pada 11 Juli ya. Itu jurnalnya yaitu cash 882, sales diskonnya 18, itu di debit dua-duanya. Terus untuk kreditnya itu account receivable yaitu sejumlah 900, jadi balance imbang. Untuk yang pertama saya beri contoh 2, dan untuk yang selanjutnya itu ada teman-teman. Untuk yang kedua ini ada jelaskan bagaimana perusahaan menilai piutang usaha dan mencatat disposisi mereka. Di sini untuk yang pertama ada menilai piutang usaha. Itu ada beberapa macam: aktiva lancar, penilaian atau nilai realisasi bersih. Terus ada piutang tak tertagih, penjualan di akun meningkatkan kemungkinan akun tidak dikumpulkan. Lalu penjual mencatat kerugian yang diakibatkan oleh pemberian kredit sebagai bad debt expense. Dan untuk terakhir penjelasan saya itu ada metode penghapusan langsung. Ya, kita bisa lihat pada slide-nya. Untuk yang pertama tidak ada kecocokan pengeluaran dengan pendapatan. Lalu piutang tidak dinyatakan sebesar nilai realisasi bersih. Terus tidak dapat diterima untuk tujuan pelaporan keuangan. Dan metode tunjangannya itu ada pencocokan pengeluaran yang lebih baik dengan pendapatan. Piutang dinyatakan pada nilai realisasi tunai atau bersih, dan terakhir diperlukan untuk tujuan pelaporan keuangan. Baik, nama saya Cecilia Malona dan saya akan lanjut menjelaskan mengenai valuing account receivable. Seperti yang tadi sudah dijelaskan, menghitung atau menjumlahkan valuing account receivable
kita udah lihat ya kalau misalnya 100-nya itu udah masuk ke account receivable di bagian sebelah kiri atau di debit. Nah, sekarang ada lagi collect 333 euro on account. Berarti di situ kita bisa lihat kalau cash-nya bertambah sejumlah 333 dan account receivable-nya bertambah sebesar 333 di kredit. Maka di sini kita tulis bahwa account receivable-nya bertambah di sebelah kanan 333. Nah, kemudian adjustment of 15 euro for estimated bad debt. Jadi penyesuaian sekitar sebesar 15 euro untuk estimasi dari adanya kredit macet. Nah, di sini bisa masuk ke bad debt expense sebesar 15 serta allowance for doubtful accounts sebesar 15. Nah, makanya masuk nih allowance for doubtful account-nya 15 di sebelah kanan. Maka kita catat seperti ini. Nah, write off an uncollectible account of 10. Jadi masuk di allowance for doubtful account-nya 10 sebelah kiri dan account receivable-nya kan sebelah kanan. Maka di account receivable kita catat 10 di sebelah kanan dan 10 di sebelah kiri. Maka pada statement of financial position-nya kita bisa lihat kalau account receivable-nya itu ada 257. Didapat dari 500 ditambah 100 dikurangi 333 dan dikurangi 10. Nah, dikurangi, kita lihat lagi ke statement of financial position-nya, dikurangi allowance for doubtful account sebesar 30. Dari mana 30-nya? Didapat dari 25 ditambah 15 dikurangin 10 gitu. Karena dia ada posisinya di sebelah kanan. Maka yang didapat sebesar 227. Tuh. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai metode penyisihan untuk akun yang tidak tertagih. Jadi perusahaan mengestimasi adanya piutang yang tidak dapat tertagih atau adanya kredit-kredit macet. Nah, kemudian mencatat di debit untuk bad debt expense dan di kredit untuk allowance for doubtful accounts. Nah, di sini perusahaan juga mencatat di debit allowance for doubtful account dan di kredit account receivable. Begitu. Nah, kita bisa lihat di allowance method for uncollectabilities contohnya, yaitu di sini ada ilustrasi bahwa Hampson Furniture punya kredit sebesar 1.200.000 euro di 2020, di mana 200.000-nya itu remains uncollected di Desember. Nah, credit manager mengestimasi bahwa ada 12.000 euro dari sales yang bakal uncollectible atau nggak tertagih. Nah, di sini kita bisa lihat ya cara mencatatnya, yaitu bad debt expense atau hutang tidak tertagih sebesar 12.000 dan juga allowance for doubtful account atau tunjangannya sebesar 12.000 di kredit. Jadi debit itu bad debt expense, di kredit allowance for doubtful accounts. Oke, kita lihat lagi di statement of financial position-nya. Di sini dicatat bahwa account receivable-nya itu ada 200, seperti yang kita udah ketahui tadi, ada 200, dan allowance for doubtful account-nya itu adalah 12.000. Jadi kita bisa dapetin 188.000 euro. Ya, kita lihat lagi contoh berikutnya. The financial vice president of Hampson Furniture authorized a write-off of the 500 euro balance owned by R.A. Ware. On March 1st, 2021, the entry records the write-off is as follows. Jadi di sini kita lihat kalau misalnya pencatatannya itu di debit allowance for doubtful account sebesar 500 dan di kredit account receivable sebesar 500. Jadi kita masukin di account-nya. Kalau misalnya di account receivable dia ada di sebelah kanan dan kalau di allowance for doubtful account-nya dia ada di sebelah kiri. Nah, ilustrasi selanjutnya, recovery of an uncollectible accounts. Nah, di sini pada tanggal 1 Juli si R.A. Ware membayar sebesar 500 euro yang telah dicatat itu
yang telah dicatat sebelumnya. Dan kemudian si perusahaan Hampson mencatat jurnalnya sebagai berikut. Account receivable-nya bertambah karena dia melakukan pembayaran dan allowance for doubtful account-nya berkurang atau dikredit sebesar 500. Nah, kemudian di Juli juga dicatat bahwa cash-nya bertambah 500 karena dia pembayaran dan account receivable-nya berkurang 500. Begitu. Nah, estimating the allowance atau tunjangan. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai estimating the allowance atau mengestimasi tunjangan. Terkadang perusahaan itu mengestimasi tunjangan sebagai persentase dari piutang yang beredar. Nah, apa sih basisnya? Basisnya itu manajemen membangun hubungan antara piutang dengan perkiraan kerugian yang akan didapatkan oleh perusahaan atau dari akun-akun yang tidak tertagih. Nah, jumlah pengeluaran pembayaran yang buruk harus dicatat berbeda dari saldo yang diperkirakan dan saldo yang dimiliki atau saldo yang ada. Lanjut, kita bisa lihat contohnya account receivable aging schedule dari tabel di slideshow. Lanjut, estimating the allowance. Di sini kita ngelihat kalau misalnya ada unadjusted trial balance show allowance for doubtful account with a credit balance sebesar 528. Prepare the adjusting entry assuming 2228 adalah estimasi dari akun yang uncollectible. Nah, di sini bisa kita lihat di jurnalnya atau di pencatatannya bahwa bad debit expense ada di debit dan allowance for doubtful accounts ada di kredit dan jumlahnya sebesar 1.700 didapatkan dari 2.228 ditambah dengan 528. Nah, membuang piutang dagang. Jadi, perusahaan menjual piutang karena ada dua alasan utama, yaitu piutang merupakan salah satu alasan pendapatan tunai perusahaan tersebut, dan juga penagihan hutang terkadang memakan waktu yang banyak dan juga biaya. Jadi ada dua faktor dari disposing of account receivable. Bukan dua faktor, ada beberapa faktor. Nah, alasan atau faktor-faktor menjualnya akun receivable yaitu perusahaan ini merupakan perusahaan finance atau juga perbankan. Kemudian beli piutang ke perusahaan, kemudian langsung menagih kepada customers. Nah, biasanya bisa mendapatkan komisi dari perusahaan yang menjual piutang tersebut, serta fee-nya berkisar sebesar 1-3% dari hutang yang dibeli. Nah, kita bisa lihat ilustrasi berikut bahwa assume that Kalung Jewelry factors 600.000 dari receivable accounts. Dan kemudian, jadi dia menjual sebesar 600.000 account receivable. Nah, dia memberikan service charge 200.000 di setiap amounts yang terjual. Jadi di jurnal bisa dilihat pencatatannya bahwa cash-nya dia itu sebesar 588, kemudian ditambah service charge expense-nya sebesar 12.000, maka account receivable-nya 600.000 di kredit. Begitu. Nah, kemudian kita akan membahas mengenai National Credit Card Sales. Di sini retailer membayar kartu kredit fee sebesar 2 sampai dengan 4%. Kemudian dicatat yang sama dengan pendapatan tunai. Serta apa saja sih manfaat dari retailer ini yang bisa diterima oleh retailer, yaitu penerbit atau issuer melakukan penyelidikan kredit pelanggan. Kemudian issuer memaintain customer accounts. Kemudian issuer juga melakukan penagihan dan penyerapan kerugian, serta mendapatkan uang tunai secara cepat. Kita lihat lagi ilustrasi berikut.
ilustrasi mengenai Ling Li yang membeli 6.000 produk kertas untuk restorannya dari Wu Supplies. Nah, dia itu menggunakan visa kartu kredit dari bank. Jadi, charge service fee-nya sebesar 3% dari jumlah pembelian, yaitu 6.000. Nah, jadi di jurnal dicatat transaksinya sebagai berikut. Cash-nya sebesar 5.820 dan service charge-nya sebesar 180 di debit. Kenapa? Karena 6.000 dikalikan dengan service charge-nya sebesar 3%, yaitu 180. Maka sales revenue-nya sebesar 6.000 ada di kredit. Oke, itu saja yang bisa saya jelaskan dari learning objective yang kedua. Perkenalkan, nama saya Siti Fauzia Aziz. Di sini saya akan menjelaskan tentang notes receivable atau wesel tagih. Wesel adalah janji tertulis untuk membayar uang sejumlah tertentu atas permintaan atau pada tanggal tertentu yang telah ditetapkan. Wesel digunakan ketika seseorang atau perusahaan meminjamkan uang. Kemudian ketika jumlah transaksi dan periode kredit telah melewati batas normal. Kemudian sebagai penyelesaian piutang usaha. Selanjutnya, bagi pihak terbayar, wesel merupakan piutang, sedangkan bagi pihak penerbit, wesel merupakan hutang. Menghitung tanggal jatuh tempo, jangka waktu wesel dinyatakan dalam bulan ataupun hari. Kemudian penilaian piutang wesel. Seperti halnya piutang usaha, wesel jangka pendek dilaporkan sebesar cash atau net. Estimasi cash realizable value serta bad debt expense untuk wesel dilakukan dengan cara yang sama seperti untuk piutang. Kemudian allowance for doubtful account adalah kontra akun piutang wesel dan piutang usaha. Kemudian disposisi piutang wesel. Yang pertama ada wesel bisa dipegang oleh pihak terbayar hingga tanggal jatuh tempo. Yang kedua, pihak pembuat wesel bisa saja gagal bayar sehingga pihak terbayar harus melakukan penyesuaian akun terkait. Kemudian pemegang wesel bisa juga mempercepat pemerolehan kas dari wesel dengan cara menjualnya. Selanjutnya ada wesel terbayar lunas atau honor of notes receivable. Wesel terbayar lunas atau honored jika pihak pembuatnya melunasi wesel pada tanggal jatuh tempo. Kemudian wesel tak terbayar lunas atau dishonor of notes receivable. Adalah wesel yang tidak dilunasi pada saat jatuh tempo. Kemudian untuk selanjutnya ada honor of notes receivable atau wesel terbayar lunas. Wesel terbayar lunas adalah jika pihak pembuatnya melunasi wesel pada tanggal jatuh tempo. Kemudian dishonor of notes receivable atau wesel tak terbayar lunas, yaitu wesel yang tidak dilunasi pada saat jatuh tempo. Wesel tak terbayar lunas tidak bisa dipertukarkan. Kemudian untuk contoh ilustrasi wesel terbayar lunas dan wesel tak terbayar lunas dapat dilihat di PPT-nya. Kemudian describe the statement, presentation, and analysis of receivable. Statement of financial position. Sebutkan jenis-jenis utama piutang, baik di neraca ataupun di catatan atas laporan keuangan. Kemudian laporkan piutang jangka pendek dalam kelompok aset lancar. Kemudian sajikan jumlah kotor piutang serta cadangannya. Income statement, penyajian. Pertama, laporkan biaya rugi piutang dan biaya layanan kredit sebagai biaya penjualan. Kemudian laporkan pendapatan bunga dalam kelompok pendapatan lain-lain dalam seksi non-operasi. Kemudian describe the statement, presentation, and analysis of receivable. Statement of financial position.
Sebutkan jenis-jenis utama piutang, baik di neraca ataupun di catatan atas laporan keuangan. Kemudian laporkan piutang jangka pendek dalam kelompok aset lancar. Kemudian sajikan jumlah kotor piutang serta cadangannya. Income statement, penyajian pertama, laporkan biaya rugi piutang dan biaya layanan kredit sebagai biaya penjualan. Kemudian laporkan pendapatan bunga dalam kelompok pendapatan lain-lain dalam seksi non-operasi.